Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 27 Juli 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Widyo Tami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, guna menjalankan program pemerintah untuk penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran, PT Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara mulai membuka pendaftaran melalui aplikasi di Kota Pematang Siantar. Untuk tahap awal dan sosialisasi pendaftaran dan registrasi melalui aplikasi ini dilakukan di SPBU yang ada di Kota Pematang Siantar. Untuk penerima BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite yang tepat sasaran sesuai dengan program pemerintah, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara mulai membuka pendaftaran dan registrasi melalui aplikasi kepada masyarakat pemilik kendaraan yang ada di Kota Pematang Siantar. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat penerima BBM bersubsidi dari pemerintah telah tepat sasaran sesuai dengan registrasi yang nantinya telah diverifikasi oleh pihak Pertamina dan pemerintah. Sales Branch Manager Rayon 3 Pertamina Fernando Sijabat menjelaskan, untuk melakukan pendaftaran dan registrasi, pemilik kendaraan harus menyertakan surat tanda nomor kendaraan STNK, KTP atau surat izin mengemudi SIM, serta foto kendaraan yang nantinya dijadikan sebagai data guna verifikasi oleh pemerintah dan Pertamina, layak atau tidaknya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Dan program ini adalah program pemerintah yang ditunjuk kepada Pertamina untuk menyediakan tools dan pendataan siapa saja pengguna BBM subsidi. Nanti data yang diupload akan diverifikasi oleh Pertamina Pusat dan pemerintah pusat. Siapa yang berhak dan siapa tidak berhak. Sekarang ini tahapannya masih registrasi. Nah, itu yang diregistrasi adalah untuk pengguna BBM khusus solar dan khusus pertalite untuk roda 4 ke atas. Untuk roda 2 saat ini belum dilakukan registrasi. Fernando Sijabat menambahkan, untuk Sumatera Utara ada 2 titik lokasi yang saat ini telah dibuka pendaftaran dan registrasi untuk masyarakat pengguna BBM bersubsidi, khususnya pemilik kendaraan roda 4 ke atas, yakni Kota Pematang Siantar dan Kota Sibolga. Apresiasi dan dukung kinerja Kejaksaan Negeri Karo, masa komunitas pemuda kreatif Kompak dan Banteng Muda Indonesia Karo melakukan aksi damai berjalan kaki dari Makam Pahlawan Kabanjahe ke kantor Kejari Karo. Masa aksi berikan dan disematkan kain adat Karo Uis Bekabuluh kepada Kejari Karo sebagai bentuk dukungan dan penyemangat dalam bekerja melayani masyarakat. Masa Kompak dan BMI mengapresiasi Kejari Karo yang telah menetapkan tersangka dan menahan mantan Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo RBP dan Kadis Lingkungan Hidup RT beberapa hari lalu dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam orasinya di depan kantor Kejari Karo, perwakilan masa Kompak dan BMI juga mendukung atas kinerja Kejari Karo mosi tidak percaya terhadap SKPD Pemkab Karo, meminta Kejari Karo memeriksa dan mengusut penggunaan anggaran APBD seluruh SKPD atau dinas di lingkungan Pemkab Karo. Kejari Karo Fajar Syahputra didampingi sejumlah jaksa menerima perwakilan massa dan mengucapkan terima kasih atas dukungan elemen masyarakat Kompak dan BMI tetap berkomitmen bekerja secara profesional. Usai melakukan aksi damai, Ketua Kompak Sri Paus Sinuraya menyampaikan bahwa pemuda kreatif Karo siap bersinergi dengan Kejari Karo. Acungi jempol, namun kita berharap tidak berhenti di sini, tetap berkelanjutan, karena kami berkeyakinan bahwa dengan minimnya korupsi pasti akan menyesuaikan masyarakat kami. Sementara Ketua BMI Karo Bisman Sinulingga mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama, baik melalui penegakan hukum, pencegahan dan perbaikan sistem tata kelola maupun edukasi anti korupsi bagi masyarakat. Kalau menurut kami Banteng Muda Indonesia itu sudah tepat, tapi masih banyak yang belum ditangkap, masuk kontraktor apa segala macam yang mendorong proyek yang beramburan. Kami mendukung kinerja Kejari Karo untuk memberantas korupsi di Karo.
Kami siap berisen depan. Oke. Pemirsa, Hiras Gumanti Hutajulu, seorang warga Pematang Siantar, melaporkan seorang oknum polisi Kesatuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar. Laporan ini dilakukan setelah dirinya merasa ditipu oleh oknum polisi yang bertugas di Mapolsek Siantar Martoba, Polres Pematang Siantar ini dengan tidak membayar uang yang telah dipinjam oknum polisi tersebut selama 2 tahun. Dengan membawa alat bukti berupa kwitansi peminjaman uang dan surat tanah sebagai barang jaminan peminjaman uang, seorang warga kota Pematang Siantar melaporkan seorang oknum polisi yang bertugas di Mapolsek Siantar Martoba, Polres Pematang Siantar. Laporan polisi ini dilakukan setelah pelapor merasa telah ditipu oleh terlapor yang merupakan oknum polisi dengan tidak membayar uang yang dipinjamnya sebesar 45 juta yang telah berlangsung selama 2 tahun. Hiras Gumanti Hutajulu sebagai pelapor mengatakan proses peminjaman uang tersebut berlangsung sebanyak 2 kali, yakni pada pinjaman pertama terlapor meminjam sebanyak 20 juta dan kemudian melakukan peminjaman lagi sebanyak 25 juta, sehingga total yang dipinjam oleh oknum polisi ini sebanyak 45 juta rupiah dengan perjanjian terlapor yang merupakan oknum polisi tersebut akan membayarkan uang yang dipinjamnya setelah 3 bulan. Namun hingga saat ini oknum polisi tersebut tidak membayarnya. Datang si Jauba minta tolong untuk meminjamkan uang 24 juta untuk mengisi bibit ikan yang ada di Tanjung Pinggir. Janjinya dikembalikan setelah 3 bulan untuk panen ikan. Ini utang ini hampir 2 tahun belum ada pembayaran. Langkah saya melaporkan ke Reskrim Pematang Siantar yang ini buktinya. Harapan kita hanya dikembalikan uang saya yang dipinjamnya. Ibtu JS, oknum polisi yang menjadi terlapor dalam kasus penipuan ini mengatakan bahwa dirinya telah melunasi uang yang telah dipinjamnya dengan cara dicicil 2 juta rupiah setiap minggu selama 14 minggu. Saya pinjam 20 juta, yang terdatangan pun 20 juta, dengan rincian 20 juta dua waktu saya inilah transaksi mandor, pinjam 20 juta, saya bayar selama 14 kali, berarti 12,5, berarti 2 juta seminggu, jadi terlalu dulu saya bayar. Nanti kalau tegak terbukti saya akan lapor balik dia pemerasan saya dengan pencemaran nama baik keluarga saya. 20 itu sudah kubayar lunas. Sementara kasus ini telah ditangani oleh pihak Propam Polres Pematang Siantar dengan cara melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap pelapor dan juga terlapor. Ya, pemirsa, sedang mencari kayu bakar, seorang warga di Labuhan Batu Utara diborgol dan ditodong pistol oleh oknum polisi. Pria paruh baya ini dituduh mencuri getah karet milik perkebunan PT Sokvindo. Effendi Sipahutar, warga Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, saat sedang mencari kayu bakar di perkebunan PT Sokvindo untuk keperluan memasak, secara tiba-tiba dituduh mencuri getah karet milik perusahaan sebanyak 5 kg. Saat di TKP, korban diborgol oleh Kepala Satpam dan ditodong dengan pistol oleh oknum polisi berpangkat Bribka berinisial HDR, bertugas di Mapolsek Aiknatas. Setelah di BAP oleh penyidik Mapolsek Aiknatas selama beberapa jam, korban dipersilakan pulang, sedangkan sepeda motor miliknya diamankan di Mapolsek Aiknatas. Effendi Sipahutar, korban penodongan senjata, mengaku di saat dirinya sedang mencari kayu bakar untuk memasak, tiba-tiba muncul dari arah belakang 6 orang petinggi PT Sokvindo. Satu di antaranya oknum polisi langsung menyergap lalu memborgol sekaligus menodongkan pistol ke dada korban. Selanjutnya korban beserta sepeda motor miliknya dibawa ke Mapolsek Aiknatas. Kau ditemuinya? Temunya gini, mana getahmu katanya? Getahnya kayu api itu bilang. Udah. Yang menanyakan itu siapa? Menanyakan ada getahmu? Si Dani. Polisi. Dani sebagai apa? Dani tahu kok. Kata orang polisi Polsek Aiknatas. Dulu di Polsek Aiknatas? Iya. Sementara itu, salah seorang petugas keamanan perusahaan PT Sokvindo saat bertugas di pos menjelaskan kepada jurnalis bahwa manajer perusahaan sedang tugas di luar. Tidak dapat dikonfirmasi terkait penangkapan dan penodongan senjata oleh oknum polisi kepada Effendi Sipahutar.
Pemirsa, 4 kepala keluarga di Kota Padang Sidimpuan terancam terisolir lantaran akses ke kediaman mereka di tembok bangunan losmen. Warga yang pesimis persoalan mereka tidak dapat terselesaikan oleh pemerintah setempat meminta tolong kepada Presiden Jokowi untuk menyoroti persoalan yang mereka hadapi. Nasib malang dialami 4 kepala keluarga yang berada di Jalan Diponegoro atau tepatnya di Kampung Bukit Kota Padang Sidimpuan, di mana warga harus memanjat tembok guna masuk ke kediamannya. Persoalan penembokan yang dilakukan losmen sentra ini telah dikeluhkan warga sejak setahun terakhir. Warga mengaku ada akses jalan ke kediaman mereka dengan sebutan Gang Damai yang telah mereka lalui selama puluhan tahun terakhir. Setelah berbagai upaya dilakukan, keempat kepala keluarga ini tak kunjung mendapatkan akses jalan ke rumah mereka. Pihak losmen terus melakukan penembokan hingga mencapai ketinggian 1,5 meter yang membuat warga kesulitan untuk masuk ke kediamannya. Bahkan warga khawatir jika terjadi bencana kebakaran, mereka akan menjadi korban. Warga yang pesimis persoalan tersebut tak kunjung dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat meminta kepada Presiden Jokowi untuk menyoroti persoalan tersebut. Tolong sebesar-besarnya Pak Presiden Jokowi. Tak tolong kami Pak. Minta tolong, nggak ada jalan kami. Anak kami keluar masuk nggak bisa. Begitu juga saya yang sudah tua ini Pak. Tolong Pak. Lihat ini ya cucu-cucu Pak. Yang sekolah. Ini nggak bisa keluar, nggak sekolah lagi, nggak ngaji. Sementara itu, Camat Padang Sidimpuan Utara Nanda Alvina mengaku telah beberapa kali melakukan mediasi antara warga dan losmen sentral. Dari hasil mediasi tersebut, pihak losmen meminjam pakaikan tanahnya sepanjang 13 meter dengan lebar 1 meter. Jadi beberapa kali kita melakukan upaya mediasi, alhamdulillah pihak losmen memberi kita lebih kurang tanah 1 meter lebih kali berapa, 15 meter mungkin. Ini bisa jadi akses jalan yang selama ini tertutup. Pada kenyataannya memang sudah ada jalan atau gang baru akses jalan menuju ke masjid atau bahkan ke jalan Setombol itu. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menggelar rapat kerja nasional di Hotel JW Marriott, Kota Medan kemarin. Rakernas tersebut dilakukan guna membahas strategi pembangunan perumahan termasuk program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rapat Kerja Nasional Apersi dengan mengambil tema Rumahku Masa Depan Negeriku merupakan spirit untuk membangun ketahanan nasional bangsa di sektor kesejahteraan sosial karena rumah adalah salah satu kebutuhan dasar selain pangan dan sandang. Maka dari itu, Apersi terus berupaya untuk mengembangkan rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni. Ketua DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan saat ini 90% anggota Apersi tengah berfokus untuk mengembangkan program sejuta rumah dengan bersubsidi kredit pemilikan rumah KPR. Hingga tahun 2021, sebanyak 103.000 unit rumah skala nasional telah dibangun Apersi guna membantu pemerintah dan negara dalam memberikan rumah layak huni kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengatakan pada 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, berbagai kendala dihadapi Apersi dalam membangun rumah bersubsidi KPR, yakni lahan sawah dilindungi sehingga menyebabkan masyarakat yang telah memiliki rumah tidak dapat melakukan balik nama. Ketua DPP Apersi Junaidi Abdillah berharap pemerintah daerah dan Kementerian PUPR dapat membantu Apersi dalam mempermudah perizinan agar proses pembangunan program sejuta rumah dapat dilakukan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang belum memiliki rumah. Serapan perumahan. Nah, ke depan ini juga banyak kendala kaitannya aturan yang muncul yang tiba-tiba seperti LSD, lahan sawah yang dilindungi itu tidak menyesuaikan dengan kondisi RT RW masing-masing kabupaten sehingga overlapping dan ini akan merugikan kita semua, menghambat salah satu program juta rumah dan tidak bisa produksi karena perizinan tidak keluar. Aset daerah, aset BUMN itu bisa kita kerjakan bersama. Dan tadi yang sampaikan Pak Dirjen menginginkan rumah vertikal. Artinya vertikal ini untuk daerah yang padat-padat seperti Medan itu sangat dibutuhkan. Nah ini cuman partisipasi pemerintah daerah kaitan penyediaan tanahnya. Ya BUMN tadi tanah-tanah yang nganggur bisa juga dikerjakan. Nah ini sehingga masyarakat tidak beli rumah jauh-jauh. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Heri Trisaputra Zunda mengatakan saat ini animo masyarakat dalam memiliki rumah bersubsidi KPR cukup tinggi dikarenakan pihaknya saat ini memiliki subsidi atau kemudahan bantuan yakni berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang jumlahnya tahun ini terdapat 220.000 penerima manfaat, pembiayaan berbasis tabungan dan KPR Tapera. Fasilitas yang diberikan hari ini masih jauh daripada kebutuhan untuk menyelesaikan backlog tadi. Nah, animo masyarakat untuk rumah subsidi tadi tetap tinggi, ya. Untuk tahun 2023 rencananya FLPP-nya bisa ditingkatkan menjadi sekitar 220.000. Lahan tentu. Nah, ini tadi juga menjadi permasalahan kita karena kan di perkotaan lahannya semakin mahal ya. Kalau untuk rumah subsidi landed tentu ini akan menjadi beban. Nah tentu ke depan kita harus mulai tadi berpikir bagaimana fasilitas tadi diberikan untuk rumah vertikal. Ini yang harus kita dorong ya, sehingga sejalan dengan urbanisasi yang banyak masyarakat tinggal di perkotaan bisa kita fasilitasi. Pada akhir acara, Apersi memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra kerja dan kepada anggota terbaik Apersi yang telah bekerja secara maksimal dalam proses perwujudan program pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemirsa, di Indonesia sebanyak 21.000 orang terdapat kasus baru penderita kanker setiap tahun, termasuk di dalamnya penderita kanker serviks. Data tahun 2014 dari 92.000 orang meninggal dunia akibat kanker, di mana 10 meninggal akibat kanker serviks. Berdasarkan data penderita kanker, khususnya kanker serviks secara nasional, sudah termasuk data dari Provinsi Sumut. Menyikapi tingginya angka penderita kanker serviks, maka Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Sumut kemarin melakukan acara gebiar pap smear di kantor YKI Cabang Sumut di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan. Acara gebiar pap smear ini dihadiri Sekretaris YKI Cabang Sumut Dr. Siti Zahara Nasution dan Kadis Kesehatan Sumut Dr. Gigi Ismail Lubis. Menurut Ketua Bidang Pelayanan Sosial YKI Cabang Sumut Dr. Yeva Herince Yusuf, acara gebiar pap smear diikuti 16 organisasi wanita dan warga Kota Medan atau sekitar 50 orang.
Adapun undangan gebiar Papsmir ini, Ketua Tim Penggerak PKK dan DPW Provinsi Sumut, serta Ketua Dharma Pertiwi Daerah A maupun Ketua PD Bayangkari Daerah Sumut, termasuk Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, serta Ketua Pia Ardia Garini. Selain itu, Ketua Dharma Yukti Karini dan Ketua IKA DPRD Sumut serta Ketua IKKT Pragati Wira Anggini, termasuk sejumlah dinas Pemprov Su maupun Medan Breast Cancer Community, juga masyarakat Kota Medan. Menurut Ketua YKI Cabang Sumut Nyonya Dawal Edi Rahmayadi, kanker serviks atau kanker yang tumbuh pada sel-sel di rahim kaum ibu menempati urutan kedua mematikan setelah kanker payudara. Ironisnya lagi, sebagian besar kaum ibu datang memeriksakan diri setelah stadium 3 dan 4, yaitu sampai 70% karena perasaan malu memeriksakan diri. Selain itu, masih rendahnya pemahaman kaum ibu tentang kanker. Akibat masih rendahnya kesadaran kaum ibu sejak dini memeriksakan diri, termasuk tentang kanker, maka YKI Cabang Sumatera Utara gencar melakukan Papsmir, seminar, dan kegiatan lainnya, sehingga Cabang YKI Sumatera Utara selalu berupaya mencegah warga penderita kanker. Menurut Ketua YKI Cabang Sumatera Utara, data Januari hingga Juni 2014, BPJS telah mengeluarkan dana 36 triliun rupiah hanya untuk pengobatan kaum ibu penderita kanker serviks. Untuk mencegah. Jadi kami membuat gebiar ini mengajak masyarakat di sekitar kita untuk mau dan tidak malu untuk melakukan tes Papsmir ini, pemeriksaan ini, karena banyak sekali kita ketahui dari dokter-dokter tadi sudah disampaikan bahwa rakyat kita tuh memeriksakan kanker serviks ini setelah stadium 3 atau stadium lanjut yang susah sekali untuk mengobatinya. Jadi makanya pada hari ini kami mencoba untuk mengajak masyarakat biar mencegah, karena kalau sudah stadium 3, stadium 4 sama-sama kita ketahui sangat susah mengobatinya. Pada acara gebiar Papsmir YKI Cabang Sumut ini juga menghadirkan narasumber Dr. H.A.D. Taufik Lupis SPOG yang memaparkan tentang cegah kanker serviks. Pemaparan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab oleh peserta gebiar Papsmir seputar faktor penyebab kanker serviks, pencegahan, dan pengobatan. Pemirsa, anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara menyambut baik upaya proaktif manajemen Bank Mandiri Taspen dan BRI Cabang Medan untuk memaksimalkan dialog dalam menyelesaikan keluhan yang disampaikan sejumlah nasabahnya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara Puarada Nababan pada rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumatera Utara dengan sejumlah nasabah BRI dan Bank Mandiri Taspen di Medan kemarin. Pada rapat dengar pendapat tersebut, Ketua Komisi C DPRD Sumut Puarada Nababan mengharapkan supaya pihak perbankan, dalam hal ini Bank BRI Cabang Medan dan Bank Mandiri Taspen, dapat menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang ada, hingga keluhan tentang kredit yang disampaikan nasabah dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan kegaduhan. Anjuran penyelesaian dialogis dinilai jauh lebih baik daripada saling lapor ke instansi hukum, sebab munculnya pengaduan itu bisa disebabkan karena ketidakpahaman atau kurangnya literasi keuangan pada nasabah. Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara berkesimpulan supaya pihak perbankan memanggil para nasabah secara bergiliran sehingga apa yang menjadi persoalan segera terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Antara pihak Bank Mandiri Taspen tadi menyampaikannya bahwasanya mereka siap membuka, jelas tadi siap membuka pintu dan memberikan jadwal ke masyarakat yang merasa dirugikan. Udah siap membuka pintu. Itu poin yang sangat mendasar buat kita, karena kan bisa tadi seperti yang disampaikan rekan kawan-kawan saya tadi, bahwasanya bisa saja salah persepsi. Kuasa hukum nasabah Bank BRI Cabang Medan serta Bank Mandiri Taspen, Firdaus Tarikan, menyatakan tidak puas atas penjelasan pihak perbankan tersebut karena dinilai sangat merugikan para nasabah yang kesemuanya para pensiunan PNS dan TNI Polri. Namun Firdaus Tarikan menyampaikan terima kasihnya kepada anggota Komisi C DPRD yang telah memfasilitasi, dan kesimpulannya pada rapat dengar pendapat tersebut dinilai sudah sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasihlah kepada DPRD Sumut yang telah memberikan fasilitasi untuk rapat dengar pendapat yang ketiga. Tetapi melihat perkembangan ini dan memang keadaan daripada Bapak-Bapak Ibu ini sudah mulai sekarat,
penyelesaian belum ada titik terang, maka mungkin nanti kami harus lanjut aja perjuangan ini ke Jakarta, ke Kapolri, ke Presiden, Komnas HAM, ke Bank BI Pusat, ke LPSK, ke DPD, Ketua DPR, karena bagaimanapun saya lihat di sini tetap aja bahwa tirai-tirai itu tidak terbuka. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kanwil DJKN Sumatera Utara bersama Universitas Sumatera Utara USU melaksanakan webinar nasional valuasi Karnival Penilaian DJKN tahun 2022. Kegiatan webinar nasional DJKN ini sebagai bentuk partisipasi dan dukungan Kanwil DJKN Sumut dengan tema penilai terhadap perkebunan kelapa sawit. Kegiatan webinar nasional dilaksanakan secara virtual dihadiri narasumber Ketua Program MMPP USU Profesor Elizabeth Siahaan, Insinyur Hamid Yusuf, Kepala Kanwil DJP Sumut 1 dan 2. Kanwil DJKN Sumatera Utara dipercaya sebagai penyelenggara webinar nasional dalam rangka kegiatan Karnival DJKN tahun 2022 dengan tema penilaian perkebunan kelapa sawit yang diikuti Kepala BPKAD se-Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan karena Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak sawit dunia dan menurut Kementerian Pertanian bahwa luas lahan sawit di Indonesia mencapai 150 juta hektar. Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara Teddy Chandriadi mengatakan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu pilihan bidang usaha yang menjanjikan sehingga banyak sektor bisnis yang bersinggungan dengan itu. Untuk mendukung kelangsungan usaha perkebunan sawit dibutuhkan biaya yang cukup besar, maka peran penilaian dibutuhkan untuk keperluan pembiayaan dan internal manajemen. Diharapkan webinar ini dapat menambah pengetahuan dan kompetensi terkait penilaian perkebunan sawit agar seluruh insan penilai dapat memberikan kontribusinya, sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, webinar juga dapat berjalan dinamis dan interaktif sehingga dapat bermanfaat. Kenapa kami mengambil tema seperti ini? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa perkebunan sawit ini adalah salah satu perkebunan yang menjadi penopang perekonomian di Indonesia. Dan tentunya juga dalam kegiatan webinar kali ini memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran penilai, khususnya mungkin di teman-teman di DJKN sewilayah Sumatera Utara dan bahkan secara nasional juga untuk masyarakat profesional penilai yang ada di Indonesia. Dan ini pun sekaligus menjadi satu rangkaian tentang rencana undang-undang penilaian. Pemirsa, permasalahan anak menjadi topik pembahasan talkshow pada acara perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022 di Medan. Sejumlah rekomendasi juga dihasilkan agar dimasukkan dalam peraturan daerah perlindungan anak di Sumatera Utara. Inilah talkshow Exchange Learning Policy yang bertajuk berbagai praktik baik kebijakan lembaga untuk akhiri kekerasan terhadap anak kemarin di Kota Medan. Talkshow rangkaian puncak perayaan Hari Anak Nasional ini menghadirkan pembicara atau pemaparan dari Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga disampaikan paparan anak terkait rekomendasi temuan dalam konsultasi terkait sistem perlindungan anak. Pada acara talkshow yang dihadiri media cetak dan elektronik maupun forum yang terkait dengan perlindungan anak ini, terungkap bahwa masih banyak terjadi di kalangan anak-anak tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang membawa perasaan trauma bagi si korban. Pada kesempatan ini juga dilakukan tanya jawab atau sharing praktik baik komunitas tentang mekanisme perlindungan anak untuk beberapa perwakilan institusi atau lembaga dalam memperoleh door prize. Menurut narasumber anak Clara Hoiriah, berbagai kegiatan dalam perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022 telah dilaksanakan. Sejumlah rekomendasi juga telah dihasilkan PKPA sehingga diharapkan diterima pemerintah dalam upaya perlindungan anak untuk diimplementasikan atau diterapkan dalam upaya perlindungan anak yang saat ini masih banyak dialami kalangan anak-anak di Sumatera Utara. Seksual, sehingga lahirlah ini untuk mengatasi
harapan kami mungkin hasil rekomendasi kami bisa tersampaikan kepada pemerintah dan dijalankan, direalisasikan kepada masyarakat umum dari hasil rekomendasi kami. Dan kami berharap lebih kepada pemerintah untuk bisa segera menangani kasus-kasus perlindungan anak agar lebih diperhatikan, lebih difokuskan kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang emang sangat-sangat membutuhkan perlindungan khusus itu. Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan rekomendasi peraturan daerah Perda Perlindungan Anak. Demikian halnya bagi yang memenangkan sharing praktik baik oleh beberapa perwakilan institusi atau lembaga diberikan door prize. Sebagai penghargaan kepada para narasumber dalam talkshow ini juga diberikan plakat. Sementara itu sebelum puncak perayaan Hari Anak Nasional, berbagai kegiatan telah dilakukan PKPA, diantaranya workshop videografi untuk siswa SD hingga pelajar SMA sederajat. Informasi lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, guna pencegahan stunting terhadap anak usia dini, pemerintah Kota Binjai melalui kecamatan menggelar pemberian makanan tambahan bagi balita. Pemberian makanan tambahan ini merupakan program pusat dalam hal pencegahan dan penanganan stunting terhadap anak. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai, sehingga pertumbuhan kembang anak menjadi lambat yang tidak normal seperti anak pada umumnya. Menyikapi program nasional tersebut, pemerintahan Kota Binjai gencar melakukan pencegahan stunting yang dilakukan di 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai. Hasil pendataan di Kota Binjai, penderita stunting hanya berkisar 21%. Musia Ma'aruf Lubis, Camat Binjai Kota mengatakan saat ini penderita stunting yang ada di Kecamatan Binjai Kota hanya berjumlah 9 orang dan program pencegahan stunting ini gencar dilakukan selama 1 bulan penuh karena sesuai instruksi Wali Kota Binjai. Nggak ada titik. Instruksi Bapak Wali Kota Binjai, kita akan terus berkolaborasi bersama OPD-OPD yang lain agar terus saling bantu, bahu-membahu dalam penanganan stunting yang ada di Kota Binjai. Stunting di Kota Binjai ini akan terus dilakukan dengan harapan penderita stunting tidak ada lagi di Kota Binjai sehingga perkembangan generasi bangsa bisa lebih baik. Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Isbadi Lubis memastikan bahwa gelaran Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 akan dimulai pada 9 September 2024. Gelaran PON ke-21 yang akan digelar di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mempertandingkan 64 cabang olahraga. Hal itu disampaikan Ketua KONI Sumatera Utara John Isbadi Lubis pada konferensi pers di Aula Gedung KONI Sumatera Utara Jalan William Iskandar Medan kemarin.
Dijelaskan jika atlet Sumatera Utara akan mengikuti seluruh disiplin nomor yang dipertandingkan pada PON 2024, maka kontingen Sumatera Utara akan menurunkan 1.500 atlet. Sampai dengan tahun 2022, KONI Sumatera Utara sudah melakukan pelatda jangka panjang untuk cabang olahraga perorangan prioritas sebanyak 479 atlet dan sejumlah pelatih masing-masing cabang olahraga. Sedangkan untuk cabang olahraga beregu, pelatdanya dilakukan pada tahun 2023 dan sistem promosi degradasi akan dilakukan dari hasil event Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara bulan Oktober mendatang. Terkait masalah mutasi atlet, John Ismadi Lubis memastikan bahwa Sumatera Utara tidak akan membeli atlet dari provinsi lain demi prestasi di PON mendatang. Namun John Lubis mengharapkan agar atlet potensial Sumatera Utara yang selama ini membela provinsi lain untuk pulang kampung menjadi bagian dari kontingen Sumatera Utara. Pada konferensi pers itu, John Ismadi Lubis juga menjelaskan bahwa sarana olahraga yang akan dibangun sudah on track, yang artinya sudah siap untuk dilakukan pembangunan sarana olahraga, baik yang berada di daerah Kabupaten Deli Serdang maupun Desa Siosara di Kabupaten Karo. Di Desa Sena, Deli Serdang akan dibangun stadion utama dilengkapi 3 venue cabang olahraga. Sementara di Desa Siosara Tanah Karo akan dibangun wisma, trek untuk atlet serta lapangan sepak bola. Untuk memantapkan koordinasi dan percepatan tuan rumah PON 2024 akan dilakukan pelantikan panitia besar PB PON Sumut pada tanggal 28 Juli mendatang. Pemirsa, dukung ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Utara. Kodim 0210 Tapanuli Utara uji coba penanaman kentang dan jagung organik. Pada uji coba penanaman kentang dan jagung organik tersebut diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih giat bertani serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia yang akhir-akhir ini sulit didapatkan. Pada kegiatan yang merupakan perintah langsung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional, dalam hal ini di Kabupaten Tapanuli Utara, melalui sinergitas antara Kodim 0210 Tapanuli Utara dan Pemkab Taput dan Dim 0210 Tapanuli Utara Letkol Infantri Haris Sandra bersama Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan dan masyarakat melaksanakan penanaman perdana uji coba penanaman kentang dan jagung organik di lahan Demplot Kodim 0210 Tapanuli Utara. Selain menggunakan bibit unggul yang sudah bersertifikasi, juga menggunakan pupuk organik hasil racikan yang merupakan bahan fermentasi buah nanas, hasil sisa-sisa pertanian dan bahan lainnya yang kemudian diolah menjadi pupuk organik cair. Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih giat bertani serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia dengan penggunaan kompos organik yang ramah lingkungan. Ini adalah bentuk sinergitas kita antara pemerintah daerah dengan TNI dalam mendukung program kita lumbung pangan. Sudah tetap berkelanjutan dan pasti kita pemerintah daerah akan mendukung terus upaya-upaya ini. Yang kedua, tentu ini juga kalau berlaku di seluruh Indonesia, kemitraan ini. Tahun ajaran 2022, Kemendikbudristek menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka. Di Kota Sibolga, baru 1 sekolah tingkat atas yang mulai menerapkan pelaksanaan kurikulum tersebut. SMA Swasta Katolik Kota Sibolga merupakan satu-satunya sekolah tingkat atas yang mulai menerapkan sistem pemberlakuan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022. Kepala Sekolah SMA Katolik Kota Sibolga, Romentali Simalango menjelaskan penerapan kurikulum merdeka baru diberlakukan pada siswa kelas 10. Pada kurikulum merdeka tersebut, para siswa selain diberikan pembelajaran dari seluruh mata pelajaran, juga ditambah pembelajaran mengenai kewirausahaan, kebinekaan, dan kearifan lokal. Jadi di kelas 10 sesuai dengan kurikulum merdeka itu belum ada penjurusan. Mereka menerima semua mata pelajaran yang sama dan penjurusan nanti ada di kelas 11. Nah, sebagai bagian dari kurikulum merdeka itu, kita telah menetapkan 3 proyek untuk kita laksanakan selama 1 tahun ajaran ini. Nah, itu adalah kewirausahaan, kebinekaan, dan kearifan lokal. Sementara itu, Kasih Kacabdis Sibolga Provinsi Sumatera Utara Hotma Saritua Tarihoran mengatakan dari 33 SMA dan 23 SMK di bawah naungan Cabdisdik Sibolga, SMA Swasta Katolik Sibolga adalah satu-satunya sekolah yang sudah menerapkan sistem pembelajaran kurikulum merdeka. Dikarenakan sekolah tersebut termasuk dalam sekolah penggerak.
Sementara sekolah lainnya masih menggunakan kurikulum 2013 karena belum siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Baru satu yang kami lihat itu yaitu SMA Katolik Sibolga ya. Sibolga yang sudah merasa siap ya untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini di tahun pelajaran ini, yaitu dimulai dari kelas 10 mereka ya. Ditambah juga memang kepala sekolah dari SMA Katolik ini sudah lulus sebagai guru penggerak ya, sekolah penggerak. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, puluhan ternak sapi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan dilakukan suntik vaksin PMK oleh petugas kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Hampang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kegiatan ini mengantisipasi dan pencegahan wabah virus PMK menyerang ternak sapi milik warga. DPRD bersama Pemkab Labuhan Batu Selatan melalui Dinas Hampang dan Pertanian melakukan penyuntikan vaksin terhadap puluhan ternak sapi di Desa Asam Jawa, Torgamba. Satu persatu sapi yang berusia 2 bulan ke atas dan sedang tidak dalam keadaan sakit atau hamil mendapatkan suntikan vaksin dari petugas kesehatan hewan. Anggota DPRD Labuhan Batu Selatan BJ Ginting, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari keluhan para peternak sapi beberapa waktu lalu akan ancaman virus PMK. Kemarin kita ngadakan reses di Torok Barat ya. Yang terutama keluhan masyarakat tuh inilah yang sama-sama kita dengar. Ini kan merupakan musibah virus yang mana PMK ini meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat mohonlah kepada kita untuk bagaimana solusi. Harun Zain Harahap, dokter hewan dari Dinas Hampang dan Pertanian Labuhan Batu Selatan menjelaskan, pada tahap awal sebanyak 900 dosis vaksin akan disuntikan ke ternak sapi milik warga. Selama saya beternak udah 8 tahun berjalan Pak, baru inilah Pak anggota Dewan Pak BJ Ginting yang baru mau menggiring kesehatan ke tempat kami peternak Pak. Maunya seterusnya begini Pak, ada pengertian sama peternak lainnya Pak. Pemirsa, perayaan Hari Koperasi baru pertama kali dirayakan di Kabupaten Toba dengan tema Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan. Pada perayaan ini, Aliansi Koperasi Toba menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah Kabupaten Toba agar dapat mendukung pertumbuhan koperasi. Sekretaris Panitia Rosita Hutapea dalam sambutannya mengatakan Aliansi Koperasi Toba dalam memperingati Hari Koperasi kali ini dengan moto Koperasi Jaya, Rakyat Sejahtera, Koperasi Modern, Koperasi Unggul dan Bersinar. Disampaikan selama ini koperasi dalam pertumbuhannya masih kurang diperhatikan oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Toba. Sementara koperasi yang ada di Kabupaten Toba ini banyak yang masih produktif. Namun banyaknya bantuan peralatan yang diberikan kepada koperasi dan bagi para pelaku UMKM dirasa tidak tepat sasaran.
kita mengharapkan adanya aliansi koperasi di Toba ini, bahwa perekonomian di koperasi ini akan semakin maju, ekonomi di Kabupaten Toba dengan semakin maju dengan adanya dan terbentuknya berbagai bentuk yang ada di koperasi. Jadi koperasi ini akan mendukung pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Toba. Bupati Toba Pol Taksitorus dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Toba menginginkan bahwa masyarakat lebih dapat memahami tentang koperasi dan sekaligus dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekitar 450 koperasi terdaftar di Kabupaten Toba, namun hingga saat ini koperasi yang produktif hanya 30 saja. Dalam kesempatan ini, Pol Taksitorus melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menargetkan akan berdirinya 100 koperasi yang produktif di akhir tahun 2022 yang akan tersebar di setiap kecamatan, bahkan ke depannya menargetkan hingga di setiap pedesaan. Akan mensosialisasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat daripada masyarakat ini, bagaimana supaya mereka bisa ikut di koperasi ini. Nanti dengan Dinas Koperasi kita akan turun, kita ajak masyarakat untuk mengaktifkan, membuat koperasi yang aktif, bukan hanya sekedar untuk mencari dana lewat koperasi, tapi juga memanfaatkan koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya. Ya, pemirsa, tren Citayam Fashion Week akhir-akhir ini sudah merambah di Kota Medan dan mendapat sambutan baik dari sejumlah komunitas. Layaknya di Citayam, di Kota Medan gelaran Fashion Week dilakukan di kawasan Kesawan, Kota Medan. Tren Citayam Fashion Week berawal dari banyaknya kaum milenial yang nongkrong di kawasan perkantoran Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan. Kaum milenial yang nongkrong di kawasan SCBD ini mengenakan pakaian yang kekinian sehingga terlihat bak seorang model yang sedang berada di atas catwalk. Kegiatan ini pun mendapat perhatian banyak dari kalangan masyarakat, bahkan terdapat beberapa orang yang saat ini dikenal masyarakat luas karena viral di media sosial. Di Kota Medan, tren Fashion Week tersebut juga disambut antusias oleh sejumlah kalangan kaum muda hingga beraksi di kawasan Kesawan, Kota Medan. Meski Fashion Week yang digelar di Medan belum memiliki nama layaknya yang berada di kawasan Citayam, Jakarta, namun beberapa komunitas yang ada di Kota Medan silih berganti melakukan fashion show di kawasan Kesawan, Kota Medan. Para komunitas Fashion Week yang ada di Kota Medan pada umumnya terlihat senang di dalam melakoni fashion show yang digelar di kawasan Kota Tua Kota Medan itu. Sampai saat ini keberadaan Fashion Week ini belum mendapat perhatian serius dari setiap kalangan sehingga belum mendapat pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Meski demikian, komunitas ini belum pernah mendapat hambatan dari pihak manapun di dalam melakukan aksinya, sehingga dengan leluasa berlenggak-lenggok di zebra cross ketika lampu lalu lintas pada posisi merah atau ketika kendaraan sedang berhenti. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Widya Tami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.